Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Askia Mufidah. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PAUD. Definisi PAUD. PAUD adalah suatu proses tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. PAUD memiliki tujuan, yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, di mana anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya. PAUD memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi adaptasi atau sosial, yang berperan dalam membantu anak menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi di sekitarnya. Kemudian, ia sesuaikan dengan kondisi dan situasi dirinya sendiri sebagai pengenaan berbagai pola sikap, perilaku, kebiasaan, dan sifat orang di sekitar yang akan membantu anak untuk memahami aspek-aspek psikologis dari lingkungan sosial anak. 2. Fungsi pengembangan yang berperan dalam menumbuh kembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak dengan memberi suatu situasi atau lingkungan edukatif, sehingga potensi-potensi tersebut dapat berkembang optimal dan bermanfaat bagi anak itu sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, fungsi bermain. Karena bermain merupakan hak anak sepanjang rentang hidupnya. Melalui bermain, anak dapat memperoleh banyak pengetahuan dan melalui kegiatan bermain, neuron-neuron otak anak berkembang dengan sangat pesat. Teori menurut para ahli. Teori Vygotsky. Lev Vygotsky, seorang psikolog berkebangsaan Rusia, mengenal poin penting tentang pikiran anak lebih dari setengah abad yang lalu. Teori Vygotsky mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki akhir abad ke-20. Sezaman dengan Piaget, Vygotsky menulis di Uni Soviet selama 10 tahun dari tahun 1920 sampai 1930. Namun, karyanya baru dipublikasikan di dunia barat pada tahun 1960-an. Sejak saat itulah tulisan-tulisannya menjadi sangat berpengaruh di dunia. Vygotsky setuju dengan teori Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya pikir yang berbeda-beda. Akan tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitanya sendiri. Karena menurut Vygotsky, suatu pengetahuan tidak hanya didapat oleh anak itu sendiri, melainkan mendapat bantuan dari lingkungannya juga. Karya Vygotsky didasarkan pada 3 ide utama. 1. Bahwa intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. 2. Bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Yang ketiga, peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Teori Vygotsky menawarkan suatu proses perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran yang melibatkan pembelajaran yang menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistematika, dan alat-alat ingatan. Kita perlu mengenalkan bahasa sejak dini untuk memperoleh keterampilan bahasa yang baik. Para pakar perilaku memandang bahasa sama dengan perilaku lainnya, misalnya duduk, berjalan, atau berlari. Mereka berpendapat bahwa bahasa hanya urutan respon atau sebuah imitasi. Tetapi banyak di antara kalimat yang kita hasilkan adalah baru. Kita tidak mendengar atau membicarakan sebelumnya. Kita tidak membicarakan bahasa di dalam satu ruang hampa sosial. Kita memerlukan pengenalan bahasa yang lebih dini untuk memperoleh keterampilan bahasa yang baik. Dewasa ini kebanyakan peneliti bahasa yakin bahwa anak-anak dari berbagai konteks sosial yang luas menguasai bahasa dari ibu mereka tanpa diajarkan secara khusus. Seperti halnya saat anak menangis. Menangis merupakan bahasa anak saat mereka belum bisa berbicara. Menangis dijadikan sebagai bahasa mereka saat mereka menginginkan sesuatu.
Walaupun begitu, proses pembelajaran bahasa biasanya memerlukan lebih banyak dukungan dan keterlibatan dari pengasuh dan guru. Karena lingkungan juga mereka akan dapat tambahan kosakata. Suatu lingkungan juga yang membangkitkan rasa ingin tahu dalam penguasaan bahasa pada anak. Perkembangan pemahaman bahasa pada anak bukan saja dipengaruhi oleh kondisi biologis anak, tetapi lingkungan bahasa di sekitar anak sejak usia dini itu lebih penting, karena bahasa berfungsi sebagai komunikasi, dan suatu komunikasi itu digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Vygotsky juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam membuahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tidak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi. Pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia. Interaksi institusional memberi kepada anak suatu norma-norma perilaku dan sosial yang luas dan membimbing hidupnya. Level interpersonal memiliki suatu pengaruh yang lebih langsung pada kefungsian mental anak. Menurut Vygotsky, keterampilan-keterampilan dalam berfungsi mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Melalui pengorganisasian pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berada dalam suatu latar belakang kebudayaan ini. Perkembangan anak menjadi matang, zona proximal development, dan konsep scaffolding. Zona proximal development menekankan Vygotsky pada ZPD menegaskan keyakinan tentang pentingnya pengaruh-pengaruh sosial terhadap perkembangan kognitif dan peran pengajaran dalam perkembangan sosial. ZPD dikonseptualisasikan sebagai suatu ukuran potensi pembelajaran. Akan tetapi, Aiku menekankan bahwa inteligensi adalah milik anak. Sedangkan ZPD menekankan bahwa pembelajaran adalah suatu peristiwa sosial yang bersifat interpersonal dan dinamis yang tergantung pada paling sedikit dua pikiran, di mana yang satu lebih berilmu atau lebih terlatih dari yang lain. Pembelajaran oleh anak kecil yang baru berjalan itu harus dimotivasi dan harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menurut keterampilan buat mereka. Guru harus memiliki pengetahuan untuk melatihkan keterampilan yang menjadi target pada setiap tingkat yang dipersyaratkan oleh aktivitasnya. Guru dan anak harus saling menyesuaikan persyaratan masing-masing. 2. Konsep scaffolding. Vygotsky juga mempunyai teori yang lain, yaitu tentang scaffolding. Scaffolding adalah memberikan bantuan yang besar kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri dan mengambil alih tanggung jawab pekerjaan itu. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain, dan yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Vygotsky menekankan pada lingkungan sosial yang ikut membantu perkembangan seorang anak. Bagi Vygotsky, budaya sangat berpengaruh sekali dalam membentuk struktur kognitif anak. Vygotsky mengemukakan konsep mengenai zona of proximal development. Dalam konsep ini, seorang anak dapat memahami suatu konsep dengan bantuan orang lain yang lebih dewasa yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Dengan begitu, seorang anak akan lebih mengerti dan mempunyai banyak pengalaman dan wawasan serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dianggapnya rumit dan memerlukan bantuan orang lain yang dianggapnya mampu membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu wawasan yang tidak hanya didapat di dalam sekolah, tetapi di luar sekolah. Proses belajar masing-masing pelajar harus mengkreasikan pengetahuannya. Ada 4 prinsip dasar dalam penerapan teori Vygotsky, yaitu 1. Belajar dan berkembang adalah aktivitas sosial dan kolaboratif. 2. ZPD dapat menjadi pemandu dalam menyusun kurikulum dan pelajaran.
Ketiga, pembelajaran di sekolah harus dalam konteks yang bermakna, tidak boleh dipisahkan dari pengetahuan anak-anak yang dibangun dalam dunia nyata mereka. 4. Pengalaman anak di luar sekolah harus dihubungkan dengan pengalaman mereka di sekolah. Kedua, teori Piaget. Istilah perkembangan merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidupnya melalui perkembangan fisik. Perkembangan kepribadian, perkembangan sosioemosi, perkembangan kognisi atau pemikiran, dan perkembangan bahasa. Jadi, perkembangan adalah pertumbuhan, penyesuaian, dan perubahan yang teratur dan berlangsung lama sepanjang perjalanan hidup. Teori perkembangan kognitif, Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek dan peristiwa dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut, Jean Piaget adalah seorang pakar psikologi perkembangan yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Lahir di Swiss tahun 1896 sampai 1980. Setelah memperoleh gelar doktornya dalam biologi, dia menjadi lebih tertarik pada psikologi. Dengan mendasarkan teori-teorinya yang paling awal pada pengamatan yang seksama terhadap ketiga anaknya sendiri. Piaget menganggap dirinya menerapkan prinsip dan metode biologi pada studi perkembangan manusia, dan banyak istilah yang dia perkenalkan pada psikologi diambil langsung dari biologi. Teori perkembangan kognisi Piaget menyatakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognisi anak mengalami kemajuan melalui 4 tahap yang jelas. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata yaitu pola mental dan menuntun perilaku, skema tentang bagaimana seorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Skema Piaget percaya bahwa semua anak dilahirkan dengan kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memahaminya. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dengan kemampuan bawaan yang bersifat biologis itu, Piaget mengamati bayi-bayi mewarisi refleks-refleks seperti refleks menghisap. Refleks ini sangat penting dalam bulan-bulan pertama kehidupan mereka. Namun semakin berkurang signifikasinya pada perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan atau perkembangan kognitif terjadi melalui 3 proses yang saling berhubungan, yaitu organisasi, adiptif, dan ekuilibrasi. Organisasi istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Dengan kata lain, organisasi adalah sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realita yang semakin akurat. Contohnya, anak laki-laki yang berumur 4 bulan mampu untuk menatap dan menggenggam objek. Setelah itu, dia berusaha mengkombinasikan dua kegiatan ini, atau menatap dan menggenggam, dengan menggenggam objek-objek yang dilihat. Dalam sistem kognitif, organisasi memiliki kecenderungan untuk membuat struktur kognitif menjadi semakin kompleks. Contoh, gerakan refleks menyedot pada bayi, yaitu gerakan otot pada pipi dan bibir yang menimbulkan gerakan menarik. 2. Adiptif atau adaptasi, merupakan cara anak untuk menyesuaikan skema sebagai tanggapan atas lingkungan. Adaptasi ini dilakukan dengan 2 langkah, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada memahami pengalaman baru berdasarkan skema yang sudah ada. Contoh asimilasi kognitif yaitu ketika Anda memberi kepada bayi sebuah objek kecil yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, tetapi menyerupai objek yang sudah tidak asing lagi.
Dia mungkin akan memegangnya, menggigitnya, dan membantingnya. Akomodasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada mengubah skema yang telah ada agar sesuai dengan situasi baru. Melalui akomodasi ini, struktur kognitif yang sudah ada dalam diri seseorang mengalami perubahan, sesuai dengan rangsangan dari objeknya. Contoh, jika Anda memberikan telur pada bayi yang mempunyai skema dengan membanting objek kecil, apa yang akan terjadi dengan telur tersebut? Sudah nampak jelas, yaitu akan pecah. Karena konsekuensi yang tidak terduga dari membanting telur tersebut, bayi itu mungkin akan mengubah skema tadi. Pada masa mendatang, bayi itu mungkin akan membanting objek dengan keras dan objek lain dengan lembut. 3. Ekuilibrasi, yaitu proses memulihkan keseimbangan antar pemahaman sekarang dan pengalaman baru. Ekuilibrasi diartikan sebagai kemampuan yang mengatur dalam diri individu agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ketika ekuilibrium terganggu, anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya muncul cara yang baru secara kualitatif untuk berpikir tentang dunia ini, dan anak melangkah ke tahap perkembangan baru. Piaget percaya bahwa pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan sangat berperan penting agar terjadi perubahan perkembangan. Contohnya, bayi yang biasanya mendapat susu dari payudara ibu ataupun botol, kemudian diberi susu dengan gelas tertutup. Ketika bayi menemukan bahwa menyedot air gelas membutuhkan gerakan mulut dan lidah yang berbeda dari yang biasa dilakukannya saat menyusu dari ibunya, maka si bayi akan mengakomodasi hal itu dengan akomodasi skema lama. Dengan melakukan hal itu, maka si bayi telah melakukan adaptasi terhadap skema menghisap yang ia miliki dalam situasi baru, yaitu gelas. Dengan demikian, asimilasi dan akomodasi bekerja sama untuk menghasilkan ekuilibrium dan pertumbuhan. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring bertambah usia, yaitu sensoromotor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. Dia percaya bahwa semua anak melewati tahap-tahap tersebut dalam urutan seperti ini, dan bahwa tidak seorang anak pun dapat melompati satu tahap walaupun anak-anak yang berbeda melewati tahap-tahap tersebut dengan kesepakatan yang agak berbeda. Selanjutnya, sejarah PAUD di Indonesia. Sebagai penghujung di periode tersebut yaitu tahun 1963 sampai 1964, lahirlah proyek atau kurikulum gaya baru. Inti kurikulum tersebut berorientasi pada fasilitas anak, mendekati kecakapan, kebutuhan, dan minat individual. Ciri khasnya tersedia pusat minat atau sudut, seperti sudut rumah tangga, sudut seni, pusat musik, dan sebagainya. Periode 1965 sampai 1998 ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968 yang menggantikan kurikulum versi 1964 pada bulan November 1968. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dalam bentuk penyediaan konsultan dan pendanaan untuk penataran guru dan administrator pendidikan di tingkat TK. Pada tahun 1970, mulai dijalin kerjasama nyata antara pemerintah dan GOP TKI, IGTKI, dan PGRI. Kerjasama tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama dengan tema konsolidasi gerakan prasekolah. Kegiatan yang sama dilakukan tahun 1973 dengan tema membakukan organisasi dan manajemen program-program prasekolah. Pada tahun 1974, diberlakukan kurikulum baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum meliputi PMP, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Pada tahun 1984, diberlakukan kurikulum baru dengan isi kurikulum meliputi bidang pengembangan agama, PMP, daya cipta, jasmani dan kesehatan, daya pikir atau pengetahuan, serta perasaan kemasyarakatan dan lingkungan.
Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti terbitnya PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah semakin mempertegas eksistensi dan kedudukan pendidikan prasekolah di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1993, diberlakukan kurikulum TK. Dalam kurikulum 1993 tersebut terdapat dua kegiatan utama, yaitu program pembentukan perilaku dan program pengembangan kemampuan dasar. Contoh program pengembangan kemampuan dasar yaitu daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Terkait dengan penyiapan pendidik oleh perguruan tinggi, mulai tahun 1979 di IKIP Jakarta didirikan jurusan pendidikan prasekolah dan dasar jenjang S1 yang terselenggara hingga tahun 1998, yang setelah tahun 1998 berubah menjadi program S1 menjadi anak usia dini hingga sekarang. Upaya lebih luas dalam pengadaan pendidik PAUD oleh perguruan tinggi terjadi pada tahun 1993 atau 1994 sampai 1996 atau 1997. Peningkatan kualifikasi guru prasekolah dari SPG ke D2 PGTK yang penyelenggaranya dimulai dari IKIP Jakarta, IKIP Medan, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Bandung. Pada tahun 1998, menguatkan berbagai upaya di bidang pendidikan anak usia dini. Maka diadakan Semiloka, tingkat nasional tentang pendidikan anak usia dini di IKIP Jakarta. Peserta terdiri dari 10 LPTK dan unsur dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Periode 1998 sampai 2003 ditandai dengan otonomi pendidikan yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah. Pada periode ini, pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD, jalur pendidikan non-formal dalam bentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan satuan PAUD sejenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dengan posyandu. Melalui dukungan Bank Dunia, pada 1998 sampai 2004, pemerintah merintis program pengembangan anak dini usia di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Program dilanjutkan pada tahun 2008 sampai 2013 dengan nama Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini atau PPAUD, dengan dukungan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia dan hibah dari pemerintah Belanda. Pada tahun 2001 dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PADU yang mengemban mandat melakukan pembinaan satuan PAUD non-formal. Pada tahun 2002 terbentuk Konsorsium PAUD yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pada bulan Februari 2002, terbentuk Forum Padu atau PAUD tingkat nasional yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan PAUD di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian PGTK atau PG PAUD jenjang S1 di beberapa perguruan tinggi. PGTK S1 di UPI, PGTK S1 IKIP Yogyakarta, dan lain-lain. Periode 2003 sampai 2009 ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Melalui UU ini, untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, yaitu Pasal 1/14 tentang pengertian PAUD, Pasal 28 yang secara khusus mengatur tentang PAUD, dan pasal-pasal terkait lainnya. Pada tahun 2003 diselenggarakan Seminar dan Lokarya Nasional atau Semiloknas di IKIP Bandung yang menghadirkan para akademisi dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktisi PAUD dari berbagai daerah. Semiloknas ini menghasilkan blueprint tentang kerangka akademik dan rujukan pengembangan PAUD di Indonesia yang mengawali konseptualisasi pengembangan PAUD Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2005 berdiri organisasi profesi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia atau HIMA-PAUDI yang menggerakkan seluruh potensi pendidik dan tenaga pendidik PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia membentuk
Hima PAUD di tingkat pusat ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan Hima PAUD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pada tahun 2004 sampai 2009, program PAUD menjadi salah satu dari 10 prioritas program Depdiknas sehingga PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia atau tertuang dalam RPJM tahun 2004 sampai 2009 dan Renstra Depdiknas tahun 2004 sampai 2009. Pada penghujung tahun 2009 diterbitkan Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar PAUD atau formal dan non-formal. Periode 2010 sampai sekarang ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD non-formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Non-formal dan informal atau PAUDNI melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD di Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya, yang meliputi TK, termasuk Taman Kanak-Kanak, Bustanul Atfal atau TK atau BA, RA, KB, TPA, satuan PAUD sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan atau lingkungan. Selanjutnya, bentuk pelayanan PAUD di Indonesia. Saat ini, pendidikan anak usia dini di Indonesia diantaranya Taman Kanak-Kanak atau TK, Radatul Atfal atau RA, Kelompok Bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pelayanan PAUD. Tujuan penyelenggara TK adalah membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertimbangan serta perkembangan selanjutnya. Melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain, sasaran TK adalah anak usia 4-6 tahun atau usia persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Penyelenggara TK berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. B. Raudatul Atfal, RA atau Bustanul Atfal atau BA. RA atau BA merupakan salah satu bentuk PAUD. Perbedaan RA atau BA dengan TK adalah pada masa nuansa keagamaannya, di mana pembelajaran nilai-nilai agama Islam pada RA atau BA lebih menonjol dan menjiwai keseluruhan proses belajar mengajar. Tujuan penyelenggara RA atau BA adalah membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran RA atau BA adalah anak-anak yang berusia 4-6 tahun atau usia persiapan untuk memasuki pendidikan dasar. Penyelenggara RA atau BA berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Ketiga, kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berfungsi membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan potensi anak secara optimal, mungkin sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran KB adalah anak usia 2-6 tahun. Program KB memiliki layanan bimbingan kepada anak dan orang tua. Layanan kepada anak berupa bimbingan untuk mengenal dirinya, bakat dan minatnya, serta mengenal lingkungan di sekitarnya. Layanan bimbingan kepada orang tua ditujukan untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang program pembelajaran di KB. Pembinaan tentang pola pengasuhan dan perawatan, misalnya tumbuh kembang, gizi, dan sebagainya. Serta memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan anak mereka dengan cara memberikan pengasuhan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan permasalahan setiap anak. Penyelenggara KB pada umumnya dilakukan oleh yayasan atau lembaga swadaya masyarakat. Sebagian KB utamanya yang dikembangkan di lembaga pemerintah digunakan sebagai
Labsite penyelenggara KB, seperti yang dikembangkan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB, dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di beberapa daerah. Instansi yang berwenang membina KB adalah Kementerian Pendidikan Nasional melalui Dinas Pendidikan di provinsi dan kabupaten atau kota. D. Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk pelayanan yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak. Sasaran layanan TPA adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Jangka waktu anak tinggal di TPA berkisar antara 8 sampai 10 jam per hari, selama 5 sampai 6 hari per minggu. Penyelenggara TPA secara umum bertujuan untuk memberikan layanan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun yang terpaksa ditinggal orang tuanya karena pekerjaan atau hal lain, serta memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. TPA memberikan berbagai layanan. 3 layanan pendidikan yang diberikan adalah layanan kepada anak yang meliputi perawatan, asuhan, pendidikan, kesehatan, dan gizi. Yang kedua, layanan kepada orang tua yang meliputi parenting education, penyuluhan sosial tentang usaha kesejahteraan anak antara lain mengenai tumbuh kembang anak dan pendidikan prasekolah. Yang ketiga, layanan kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi tentang pentingnya pengasuhan, perawatan, pendidikan anak, sosialisasi anak balita, dan pentingnya TPA, serta memberikan fasilitas penelitian, magang atau job training bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya. Penyelenggaraan TPA berada dalam pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan. Penyelenggaraan TPA pada umumnya dilakukan oleh yayasan atau lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir, integrasi antara layanan PAUD di lembaga pendidikan dan keluarga. Pengantar tentang Posyandu. Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Bina Keluarga Balita atau BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional, serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, pengintegrasian pelayanan sosial dasar di Posyandu pada tahun 2011. Kementerian dalam mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang program pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Pengintegrasian yang dimaksud dalam Permen ini adalah tertera dalam pasal 5 ayat 2. Dalam pasal 5 ayat 2, Permendagri nomor 19 tahun 2011 disebutkan, pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 2. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 3. Perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Kesehatan lanjut usia. 5. BKB. 6. Pos PAUD. 7. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. 8. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 9. Kesehatan reproduksi remaja. Dan 10. Peningkatan ekonomi keluarga. Dasar pertimbangan dari program pengintegrasian Posyandu dengan PAUD dan BKB adalah bahwa pos pelayanan terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan usia dini atau balita membutuhkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang maksimal dan memadai. Ini diharapkan bisa diperoleh melalui kegiatan di Posyandu, PAUD, dan BKB. Contoh integrasi Posyandu adalah
Di posyandu balita dipantau kesehatan dan tumbuh kembangnya. Di BKB, orang tua balita diberikan ruang untuk saling belajar bagaimana mendidik balita pada usia emas. Dari mulai berbagi informasi tentang makan, apa yang bergizi, bagaimana mengajak berkomunikasi balita, sampai dengan bagaimana melatih perkembangan pertumbuhannya. Di PAUD balita bermain bersama teman-temannya dan dipantau perkembangannya pola pikirnya oleh mentor PAUD atau kader posyandu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.